Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran hari ini dapat kita mulai sambil menunggu teman-teman yang lain. Ibu akan mengulangi sedikit materi kita yang sebelumnya kemarin mengenai limit fungsi trigonometri. Nah, kemarin pengertiannya telah dijelaskan. Pengertian limit fungsi trigonometri kemarin itu adalah nilai yang mendekati nilai sebenarnya. Jadi nilai yang mendekati nilai sebenarnya tetapi bukan nilai sebenarnya. Contoh soal kemarin telah dijelaskan untuk menentukan limit fungsi trigonometri. Nah, kita lanjut materi hari ini adalah sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Kelihatan ya? Nah, sifat-sifat limit fungsi trigonometri itu dapat digunakan untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri, yaitu dengan terlebih dahulu mengubah fungsi trigonometri ke bentuk. Nah, ini sifat-sifatnya. Yang pertama, limit X per sin X, di mana X mendekati 0, itu sama dengan 1. Jadi, apabila ada bentuk limit X per sin X, nilainya sama dengan 1. Kemudian, limit sin X per X, di mana X mendekati 0 juga nilainya sama dengan 1. Kemudian limit X per tangen X, di mana X mendekati 0 juga sama dengan 1. Sebaliknya, limit tangen X per X, di mana X mendekati 0 juga nilainya sama dengan 1. Nah, jadi apabila ada soal mengenai limit fungsi trigonometri yang dapat menggunakan sifat-sifat ini, maka digunakan untuk memudahkan kalian menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri. Oke, kita lanjut cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Nah, untuk menentukan limit fungsi trigonometri sama dengan limit fungsi aljabar. Kalau yang aljabar kemarin bisa dengan substitusi langsung, faktorisasi, kemudian menggunakan bentuk kuadrat, melengkapkan kuadrat. Bukan apa kemarin yang ketiga? Substitusi langsung, faktorisasi, kemudian merasionalkan bentuk akar ya. Nah, di sini untuk limit fungsi trigonometri sama dengan limit fungsi aljabar kelas 11 kemarin, yaitu substitusi langsung, faktorisasi, dan yang ketiga itu menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri yang Ibu jelaskan tadi. Kita lihat contoh yang pertama dengan cara substitusi langsung. Nah, substitusi itu kita telah mengetahui bahwa substitusi itu menggantikan variabel X dengan nilai yang sudah diketahui. Nah, jadi di sini kita lihat soalnya limit sin 2X per cos X, di mana X mendekati pi per 3. Nah, nilai pi itu kemarin adalah 180. Nah, karena di sini substitusi, maka X pada fungsi sin 2X per cos X kita ganti dengan pi per 3. Maka sin 2 dikali 2 per 3 per cos. X-nya kita ganti pi per 3, jadi cos pi per 3. Sama dengan sin 2pi per 3 itu kita kalikan 2 dikali pi jadi 2pi per 3 dibagi cos pi per 3 sama dengan, nah sin 2pi per 3 itu berarti sin 2 kali pi dibagi 3. Pi tadi 180 dikali 2 itu 360 dibagi 3. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi sin 2pi per 3 dibagi cos pi per 3. Nah, 2pi tadi 2 dikali 180 itu 360 dibagi 3, 120 ya. Jadi sin 120 ini kurang, nanti ditambahkan sin 120 dibagi 120 per cos pi per 3, 60. Jadi
sin 120 itu setengah akar 3, kemudian cos 60 itu sama dengan 1/2. Maka hasilnya sama dengan setengah. Selesai, tinggal akar 3. Nah, ini dengan cara substitusi langsung. Jadi hanya menggantikan variabel X dengan bilangan yang diketahui di sini. Ya. Oke, lanjut ke cara yang kedua, yaitu dengan cara faktorisasi. Nah, dengan cara faktorisasi. Faktorisasi atau faktorial. Untuk faktorial, kalian telah mempelajari materi persamaan kuadrat. Faktorial itu berarti memecahkan ya. Jadi bentuk kuadrat kita pecahkan menjadi 2 bagian. Nah, jadi kita lihat di sini. Soal yang kedua, contohnya limit 1 min sin X per cos kuadrat X, di mana X mendekati pi per 2. Sama dengan, nah di sini cos kuadrat X, kita ingat rumus identitas kelas 10 dan kelas 11. Jadi kita punya rumus cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1. Maka cos kuadrat X dapat dicari sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Sin kuadrat pindah ke ruas kanan, jadi min ya. Nah, jadi untuk cos kuadrat X kita ubah menjadi 1 min sin kuadrat X. Tujuannya adalah untuk agar pembilang dan penyebut bisa difaktorialkan atau difaktorisasikan. Nah, di sini limit 1 min sin X. Untuk 1 min sin kuadrat X dapat difaktorisasikan menjadi 1 min sin X dikali 1 plus sin X. Jadi 1 min sin X dikali 1 plus sin X itu hasilnya sama dengan 1 min sin kuadrat X. Jadi 1 min sin X per 1 min sin X dikali 1 plus X plus sin X ini dapat dicoret yang sama. Jadi 1 min sin X dibagi 1 min sin X selesai ya. Tinggal 1 min sin X dibagi 1 min sin X itu sama dengan 1. Penyebutnya tinggal 1 plus sin X. Limit X mendekati pi per 2. Nah, setelah di sini substitusi nilai X ke fungsi 1 per 1 plus sin X. Berarti X pada sin X kita ganti dengan pi per 2. Nah, sama dengan, kalau sudah disubstitusi, limitnya hilang. Tidak ditulis lagi. Sama dengan 1 tetap per 1 plus sin X-nya diganti dengan pi per 2. Nih ya. Nah, jadi sin pi per 2 itu artinya sin 180 dibagi 2. Itu sama dengan sin 90. Satunya tetap 1 dari sini ditambah sin 90 itu sama dengan 1. 1 dibagi 1 ditambah 1 sama dengan 1 per 2. Nah, ini penyelesaian untuk menentukan limit fungsi trigonometri dengan cara faktorial atau faktorisasi. Sampai di sini dengan 2 cara, ada pertanyaan? Oke, kita lanjut untuk contoh soal yang ketiga, yaitu menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, contoh soalnya di sini limit min 2 sin X dikali tangen X per X kuadrat, di mana X mendekati 0. Di sini kita punya sin X dan tangen X, kemudian X kuadrat. Nah, untuk soal nomor 3 kita gunakan sifat-sifat limit yang tadi. Nah, di sini sifat-sifat limitnya sin X kita ganti menjadi sin X per X, kemudian
tangen X per X ya. X kuadrat ini kita pecah menjadi X-nya 2. Jadi X dikali X hasilnya X kuadrat. Nah, di sini bisa kita pecah menjadi sin X per X dan tangen X per X. Sama dengan, nah kita pecah menjadi satu-satu limitnya. Jadi limit X mendekati 0 yang min 2, kemudian limit sin X per X, kemudian limit tangen X per X. Oke, kita lanjut. Limit, tadi kita pecah ya, limit X mendekati 0, limit min 2, kemudian limit sin X per X, kemudian limit tangen X per X. Nah, sin X per X dengan tangen X per X ini merupakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri yang nilainya tadi sama dengan 1. Maka limit min 2 itu sama dengan min 2, limit sin X per X itu sama dengan 1, dan limit tangen X per X juga sama dengan 1. Kita kalikan, hasilnya sama dengan min 2. Nah, jadi ini beberapa contoh menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Jika ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di grup atau pada channel YouTube setelah pelajaran ini dikirim ya. Akan Bu Fit kirim materi ke grup agar kalian lebih bisa memahami materi yang telah Ibu berikan tadi. Mudah-mudahan materi ini dapat dimengerti. Ya, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.